Ustaz, suami ana ketahuan chat dengan wanita lain dengan percakapan yang tidak pantas. Ana sudah tabayun pada keduanya. Katanya tidak ada apa-apa. Saat bertemu dengan mereka, suami malah seolah-olah membela wanita itu. Wanita itu teman sekantornya. Ana sakit hati, Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Suami ana dingin dan sepertinya tidak ingin memperbaiki hubungan kami. Jazakallahu khairan. Haibati fillah. Nih, ketika berbaur di satu kantor, laki perempuan kumpul, jadinya kayak gini. Tiap hari ketemu. Apalagi ketemu dengan wanita yang kalau ke kantor penampilannya mengesankan. Dia tanya ahlan wa sahlan, ketemu istri, ribut sama istri. Maka dia lebih suka berangkat ke kantornya. Kadang-kala telat-telat pulang dari kantor. Berangkatnya di awal waktu, pulangnya telat. Coba kantornya laki semua. Dia mungkin, ya Allah, kepingin cepat pulang dari kantornya. Apa yang harus dilakukan? Ya anti perbaiki, suami anti. Pertama, kalau tadi dikatakan ketahuan chat. Usahakan seorang istri itu tidak membuka handphone suami. Udahlah. Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tanpa sengaja. Karena ada wanita-wanita yang suka memata-matai suaminya. Dipasang GPS di motor suaminya. Omongnya seperti itu jangan. Nanti akan hidup merana dengan cara seperti itu. Maka sekarang kalau dikatakan anti sakit hati pantas. Tinggal sekarang anti tidak perlu berbicara dengan itu wanita. Kalau sudah chatnya dikatakan chat yang nggak benar, anti bagaimana mengajak suami beriman? Beriman. Bukan bicara meninggalkan hal itu dahulu. Karena jelas itu nggak boleh. Kalau dikatakan chattingnya yang nggak pantas gitu. Kalau teman ya mungkin tanya chattingnya, Afwan, hari ini ada rapat apa tidak? Chatting yang wajar. Tapi kalau sudah ya ada kata-kata cinta atau macam-macam, udah panggil sayang, panggil mama, panggil apa? A'udzubillahi min dzalik. Maka yang perlu anti lakukan sekarang, suami dingin. Ya udah suami anti kayak gitu. Mungkin dia tidak ingin memperbaiki, anti yang memperbaiki suami. Bagaimana cara memperbaikinya? Tadi bicara sama suami, ajak suaminya semakin giat beribadah. Bang, besok kita puasa sunnah ya bang. Udah, urusan chatting udah tutup. Karena nanti udah bicara sama dia. Sekarang yang diperbaikin tuh imannya supaya dia meninggalkan itu dosa. Bicara tadi, puasa sunnah. Bang, kayaknya kita udah lama gak baca surat Kahfi bang, hari Jumat bang. Kita baca bang ya. Mulai seperti itu. Kalau anti membicarakan masalah chatting itu lagi, yang ada ribut. Maka bicara yang lain. Tadi di awal kita sampaikan bahwa keimanan itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kalau hanya bicara hukum, mengatakan, oh yang kau lakukan itu salah bang, tidak benar secara hukum, agama tidak membolehkan. Apakah itu akan membuat suaminya meninggalkan hal itu? Enggak, dia merasa nggak ada masalah. Maka sekarang bagaimana menguatkan iman suami? Anti perbaikilah lebih dulu, ngalahlah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah jamaah. Demi untuk melanjutkan pernikahan ini. Dan antum bagi para laki-laki jamaah, wallahi iman itu lemah. Atau manusia itu lemah jamaah. Fitnah yang paling besar buat kaum laki-laki itu siapa? Sampai dikatakan innal uyuna allati fi tarfiha hawaran qatalnana thumma lam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insana. Sesungguhnya perempuan yang matanya hitam, putihnya putih jemaah, itu bikin laki-laki terkapar jemaah.
Orang yang cerdas, yang berakal, yang berilmu, ngelihat perempuan kayak gitu. Kalau ngelihat, kenapa disuruh menundukkan pandangan? Kalau engkau melihat, habis engkau. Engkau sampai ngelihat, sampai nggak ada gerak jemaah. Allahu Akbar. Oh, ya. Padahal perempuan itu makhluk yang lemah. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ada batasan-batasan ta'amul ya. Pergaulan laki-laki dengan wanita. Ada batasan-batasannya. Bukan Islam ini ingin mempersulit hidup antum. Bukan ingin menyengsarakan kehidupan kita. Tapi ingin menyelamatkan antum dari kesengsaraan yang sebenarnya. Wallahi sekali ngelihat wanita jamaah. Malam nggak bisa tidur. Ngelihat istri antum. Aduh. Iya, antum tidak akan bisa menikmatin istri antum. Karena antum kebayang sama itu perempuan. Maka tolong jaga pandangan mata kita. Dan para wanita pun ingat, karena banyak godaan di luar, tolong engkau bikin rumahmu surgamu. Pakai baju yang indah-indah ketika suami datang. Jangan pernah suami datang, kecuali engkau membukakan pintu. Ada perempuan, ya selalu Ustaz, soalnya anak kunci memang pintunya Ustaz. Jadi selalu dia bukakan, enggak, bikin dia suami datang sebelum dia ketuk pintu, nanti bukakan pintunya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ana sering katakan, jangan pernah tanya sama suami dari mana. Tanyakan kepada suamimu, mau apa? Itu kalau suami ditanyain mau apa, Allah, lewat semuanya itu jemaah. Sahih jemaah. Maka tolong perempuan punya kekuatan untuk itu. Banyak masalah-masalah problematika itu yang insya Allah solusinya ada di diri anti. Tinggal anti mau atau tidak menyelesaikan masalah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab.